Oke, halo teman-teman Infli semuanya. Mungkin kenalin dulu. Sebelumnya nama saya Sony Fajri Lambang. Saya dari staf Departemen Hubungan Luar Negeri Infli Regional 1. Sebelumnya selamat datang dulu nih buat Kak Fitri sama teman-teman Infli semuanya di Bincang Lingkungan Infli Regional 1. Mungkin dari Kak Fitri bisa perkenalan dulu, Kak. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya tes dulu nih, suara saya kedengeran ya, jelas? Kedengeran, Kak? Oke, senang banget bisa diundang di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore. Karena ini ya podcast ya. Selamat pagi, siang, sore, pendengar Infli. Senang sekali bisa diundang di sini. Perkenalan, saya Fitri Puspitasari, biasa dipanggil Fitri. Kebetulan saya di sini mewakili World Cleanup Day Lampung. Dan sekarang masih menyandang status mahasiswa di Institut Teknologi Sumatera. Kalau Kak Fitri sendiri dari semester berapa, Kak? Sekarang? Alhamdulillah sekarang semester 8 masuk ke 9, guys. Udah mulai susah ya kayak pelajarannya. Iya. Nggak ada matkul dari semester 7 sebenarnya ya, karena ada kesibukan lain sambil nyusun skripsi, jadi ya gitu deh, nyusun skripsinya nanti jadi ya kayak gitu. Jangan ditunda guys kalau nyusun skripsi. Tadi kan kakak sempat bilang tuh Kak, ada kesibukan lain juga tuh. Nah, kira-kira kalau kakak sekarang kesibukannya apa aja tuh? Waduh, kesibukannya ya. Sekarang saya masih mendapatkan beasiswa rumah Inggris dan juga mengajar di 2 kelas di rumah Inggris juga. Lalu saya diberi amanah sebagai manajer program Waste Ranger di Wawayu Waste Foundation. Lalu di World Cleanup Day tentunya sebagai sekretaris umum. Lalu kemarin baru selesai juga kontrak di Green Ration Foundation, khusus ada Eco Ranger. Oke, itu kayaknya sih. Sama lagi nyusun skripsi aja. Oh iya, prodi saya tentang lingkungan ya. Oke. Waduh, kayaknya banyak banget nih Kak kesibukannya. Itu kakak untuk cara bagi waktunya gimana Kak? Dari masing-masing kegiatan. Cara bagi waktunya. Oke, sebenarnya klise sih, prioritas ya. Tapi sebenarnya prioritas saya itu skripsi. Tapi kenapa gitu harus punya kesibukan yang lain? Karena gitu guys, kalau misalkan kalian hanya mengambil skripsi, lalu nggak ada matkul lagi dan nggak ke kampus lagi, itu menurut aku ya jadi kayak pengen ngambil kesibukan yang lain gitu. Padahal skripsi sendiri itu sudah menyita waktu banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi nyusun skripsi ya udah fokus aja dulu. Karena saya orang yang nggak bisa diem dan nggak enak gitu kalau diem nggak ada kerjaan gitu, nggak enak banget. Jadi ya pengen aja gitu. Lalu gimana cara bagi waktunya? Kalau cara bagi waktunya sebenarnya yang pertama kita harus punya timeline setiap waktunya gitu. Setiap harinya. Setiap harinya kita punya schedule apa aja, lalu apa aja nih yang mau dikerjain duluan dan urgent gitu ya. Dan sekarang sepertinya urgent itu memang skripsi, yang kedua itu rumah Inggris gitu. Karena dan yang ketiga itu tipsnya adalah sukanya di mana gitu. Cara baginya gitu. Nah, kan tadi kakak sempat bilang tuh Kak, untuk baginya itu salah satunya ada kayak kita juga harus tentuin tuh suka kita di mana tuh. Cara biar kita tahu nih Kak, kalau misalnya kita tuh suka itu gimana Kak? Kalau kakak sendiri biasanya. Oke, kalau aku pribadi ya, aku enjoy menjalaninya. Jadi kayak, oh ternyata aku enjoy di sini di rumah Inggris. Oh ternyata aku enjoy. Dan sebenarnya skripsi itu kan karena tugas akhir dan kewajiban yang harus diselesaikan, itu menjadi kayak suatu tekanan gitu ya untuk kita harus selesai gitu. Padahal kita nggak tahu nih suka atau enggak gitu di skripsi itu. Tapi dipaksa harus suka gitu. Jadi ya ada seseorang yang memang cepat, ada yang memang pas waktunya, dan ada yang memang juga lama kayak aku gitu ya. Gitu. Jadi ya sebenarnya harus suka dulu gitu. Dan kalau misalkan
tips kalian untuk yang mau ngambil topik skripsi itu kamu harus suka dulu topik kalian apa. Dan kebetulan kemarin itu memang saya mengambil topik yang kurang diminati oleh orang sehingga belum ada yang ngambil gitu topik saya gitu. Ya jadi gitu deh. Oke. Kalau boleh tahu tadi topik untuk kakak sendiri apa tuh, Kak? Oke, topiknya itu produksi bersih, guys. Jadi di setiap perusahaan, company gitu ya, kalau udah yang sudah bersertifikasi maupun yang tidak, harusnya udah sadar gitu akan pentingnya produksi bersih. Produksi bersih itu apa? Dia di company itu peduli akan hasil limbah sebanyak apa, sesuai baku mutu atau tidak gitu. Jadi setiap company itu harus ada gitu. Dan kita juga sebagai mahasiswa teknik lingkungan kita mempelajari proper ya. Nah di company itu memang harus peduli akan proper gitu, bukan sebagai penghargaan sih, tapi karena kita tinggal di bumi ya kita harus menjaga bumi gitu. Kan tadi kakak dari WCD itu kan satunya. Gitu sih. Kalau mungkin ada teman-teman nih kayak yang belum tahu untuk WCD itu apa sih Kak gitu. Nah mungkin bisa dijelasin gitu ya untuk WCD itu apa gitu. Terus kegiatan di WCD itu ngapain aja gitu kan mungkin. Oke. Pertamanya itu WCD itu apa? WCD itu World Cleanup Day, berfokus kepada sampah. Of course sampah ya. Jadi kita tahu nih bumi kita nih sedang tidak baik-baik aja gitu, dan ada permasalahan apa aja banyak, tentunya bukan sampah aja, tapi kita di sini fokus ke sampah gitu, sampah kering, sampah plastik gitu ya. Dan WCD itu ngapain aja? WCD itu banyak sebenarnya, bukan clean up aja, dan kita melakukan audiensi ke pemerintah, ke media partner, ke community partner. Itu kita nggak semerta-merta hanya bersih-bersih aja gitu ya, cuma kita harus menjelaskan nih apa sih WCD ini gitu, yang ngapain aja dan apa sih benefitnya untuk bumi ini. Nah itu juga kita lakukan gitu sebagai volunteer lah istilahnya gitu ya, sebagai relawan melakukan itu, dan kita harus bisa menjelaskan kasih ke media partner tadi, community partner, ke masyarakat juga. Kita ikut serta di dalam pilot project-nya pemerintah gitu ya. Kita ada pilot project sendiri, itu banyak banget sih sebenarnya yang bisa didapat di WCD dan bisa dilakukan di WCD gitu. Kenapa sih WCD ini dibentuk gitu ya? Ya karena permasalahan di Indonesia khususnya, sebenarnya bukan Indonesia aja, di dunia. Karena ya salah satunya adalah permasalahan sampah yang memang urgent gitu. Nah WCD ini diinisiasi dari Estonia, dari masyarakat Estonia dan beberapa negara yang memang melakukan inisiasi lah. Jadi bersih-bersih, lalu di tahun 2008 ya. Lalu sebenarnya WCD ini gerakan, bukan sebagai komunitas, bukan, tapi WCD ini gerakan dari komunitasnya Let's Do It. Nah, Let's Do It itu dari Estonia tadi, lalu dibentuklah di negara Indonesia, namanya Let's Do It Indonesia gitu. Jadi sekarang WCD Indonesia gitu. Dan saya sendiri di WCD Lampung gitu. Berarti di WCD sendiri itu ada kayak pembagian per wilayah gitu ya Kak, kurang lebih? Iya, betul. Jadi kan di WCD ini kan khususnya di Indonesia ya, WCD Indonesia gitu. Indonesia ada beberapa provinsi, lalu di bawahnya provinsi lagi ada kabupaten atau kota gitu. Nah, jadi kita tuh
menyebar dan tidak kita sendiri yang ngurusin gitu. Kita mengajak dan merangkul komunitas, kita merangkul volunteer-volunteer yang memang ikhlas lah istilahnya, yang mau memberikan tenaga dan usahanya di situ gitu. Jadi nggak cuman kita sendiri satu badan, satu kepengurusan, panitia kepengurusan itu kita sendiri yang handle tuh enggak gitu. Kita mengajak orang lain juga bekerja sama. Oh ya Kak, tadi kan untuk WCD ini sendiri merupakan sebuah kegiatan atau aksi gitu kan. Nah, untuk kira-kira untuk kayak, kan itu bakal terbentuk dari sebuah kepanitiaan gitu. Nanti ada mungkin seperti pengurus lah Kak jatuhnya. Kayak Kak Fitri sendiri kan itu di sekretaris di WCD tuh Kak. Nah, untuk perekrutan pengurus itu sendiri, itu kalau di WCD gimana tuh Kak? Apa melalui open registration atau gimana tuh? Oke. Jadi kita yang sudah bergabung di kepengurusan tahun ini, misalkan ya di tahun 2021 itu akan di-calling lagi gitu, di-calling ke 2022 mau ikut lagi atau enggak nih ngurusin WCD gitu. Sedangkan mereka sudah tahu apa aja yang sudah didapat dan apa yang harus dikeluarkan dari mereka sendiri itu apa gitu. Usahanya, tenaganya, of course gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan nggak mau juga nggak apa-apa gitu. Nah, itu di calling kalau saya tidak salah itu 2 tahun sampai 2 tahun gitu. Jadi ini tahun 2021, di tahun 2019 kepengurusan tahun 2019 kemarin itu masih di calling juga di tahun 2021. Cuma tidak semua, tentunya tidak semua yang ingin bergabung lagi gitu. Nah, bagaimana kita mengisi kekurangan itu? Kita harus oprek tadi. Jadi kita oprek, lalu buka pendaftaran, lalu kita tahu alasan mereka daftar itu apa, lalu kita membuka sesi wawancara, karena kita harus make sure juga kan mereka nih benar-benar nggak sih mau ikut WCD gitu. Nah, kalau udah wawancara online offline ya, karena kita sekarang lagi pandemi, ya udah habis wawancara, setelah wawancara kita memberikan pengumuman gitu, sistem opreknya gitu. Oh ya Kak, tadi kan bisa dibilang untuk WCD sendiri itu dari volunteer gitu. Nah, kira-kira dari WCD sendiri ada sebuah trik nggak sih Kak, untuk kan kadang dari teman-teman di luar tuh banyak yang ngira kalau misalnya volunteer itu ngebuang waktu lah, bisa dibilang kayak mereka cuma nggak dapat apa-apa, mereka nggak dapat keuntungan dalam bentuk fisik gitu Kak. Biasanya kan dari teman-teman juga banyak yang mau keuntungannya yang kayak katakanlah sebuah piala atau uang atau yang lainnya gitu kan, dalam ada bentuknya gitu kan. Sedangkan kalau volunteer kan yang kita tahu itu kita hanya cuma dapat, ya ada banyak yang kita dapat tapi nggak bisa kita ukur secara materi gitu kan. Kira-kira dari WCD sendiri ada nggak sih kayak trik biar teman-teman itu mau gitu untuk ikut gitu, jadi volunteer gitu? Oke. Sebenarnya kalau dari WCD sendiri itu tidak memfasilitasi apapun, misalkan untuk biar mereka bergabung, agar mereka mau bergabung gitu, enggak. Tapi kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan gitu. Sebenarnya orang-orang tertarik untuk ikut ke WCD itu sebenarnya sudah melihat apa hasilnya kita gitu kan. Jadi orang-orang tuh tertarik ingin ikut andil mengurusi WCD itu karena ya mereka sudah menyaksikan apa yang kita hasilkan gitu. Lalu kenapa sih orang-orang banyak yang mikir kalau misalkan volunteer itu tidak dapat apapun gitu, padahal dari volunteer itu kita banyak banget dapat. Yang pertama ya, yang paling penting itu relasi. Yang pertama itu relasi, dan dari relasi itu ada anak-anaknya lagi. Kita bertukar pikiran, kita bertukar pengalaman, kita tahu pola pikir orang berbeda-beda dan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan dengan orang yang berbeda tadi. Dan itu sebenarnya nggak bisa dibayar pakai uang ya. Untuk mendapatkan itu kita tidak bisa membayar dengan uang. Itu kita hanya bisa membayar dengan tenaga. Karena kita ikut mengurusi itu ya karena kita mengeluarkan tenaga dong. Kita mengeluarkan bensin istilahnya kan, bensin dan mengendarai motor atau mobil gitu, mengendarai kendaraan itu menggunakan
di dalam forum itu kita mengeluarkan ada tenaga, pikiran, otak gitu ya, kita mengeluarkan pengetahuan kita yang sudah kita punya sebelumnya. Lalu apa yang itu yang kita tuai gitu. Kalau misalkan kita mengeluarkan sesuatu pasti kita ada balasannya. Dengan balasan apa? Relasi yang tadi saya sebutkan itu tuh penting banget, dengan pengalaman, dengan apa yang sudah kita dapat saat kita jadi volunteer itu akan berguna untuk masa depan sih kalau menurut aku ya. Jadi kita nggak nol banget, kita join dan kita mengeluarkan apa yang sudah dibutuhkan orang lalu kita tidak dapat apa-apa, itu nggak mungkin menurut aku ya. Jadi sekecil apapun hal yang udah didapat kita harus menghargai itu. Contohnya ya tadi relasi, lalu pengalaman, pengetahuan. Banyak sekali anak-anak WCD yang bukan dari lingkungan, dari ada sosial segala macam itu ada gitu, dari agama gitu ada. Lalu bagaimana mereka tahu tentang persampahan kalau bukan dari ikut volunteer lingkungan gitu. Jadi banyak banget yang ada dia dapat. Jadi kita tuh sebenarnya masih mahasiswa, jadi jangan berpikiran ya boleh sih memikirkan benefit yang material gitu ya, material, tapi kita juga harus memikirkan investasi otak kita dari leher ke atas tuh penting banget menurut aku ya. Gitu. Iya, jadi jangan menyiapkan kesempatan lah. Ya, soalnya kan kadang banyak teman-teman di luar sana yang berpikir kalau kita ikut sesuatu itu harus ada benefit yang kita dapatkan gitu, berupa materi atau yang lainnya gitu. Padahal kan sebenarnya kayak dari kita ikut volunteer sendiri atau kita ikut organisasi atau sebuah kegiatan itu kan ada banyak benefit yang bisa kita dapat gitu, selain dari materi tadi gitu. Kalau dari kakak sendiri nih kak, kan untuk sebuah volunteer itu bisa dibilang kayak kesadaran masing-masing gitu kan dari diri kita sendiri gitu. Nah, kadang kan ada beberapa orang yang mungkin menganggap kalau volunteer itu remeh gitu kan. Jadi dia kalau contohnya kayak dalam kepanitiaan gitu atau kepengurusan kayak mungkin di WCD gitu kan, kadang ada yang nganggap remeh gitu. Jadi mereka cuma malas-malasan gitu kan. Nah itu menurut kakak gimana tuh pandangannya kalau untuk yang kayak gitu? Oke, sebenarnya kita nggak bisa ngejudge orang. Mereka malas di sini, mereka malas di situ, karena ada sebagian orang yang memang dia tidak menikmati peran dia di situ. Jadi ada orang yang berperilaku seperti itu, tapi karena memang lingkungannya tidak mendukung. Jadi contohnya gini, ada dosen yang nyuruh mahasiswanya itu untuk mengerjakan tugas, tapi tugasnya itu harus monoton gitu, harus mengikuti alur yang dosen itu suruh gitu. Ya otomatis dia tidak bisa berkreasi dong, dan dia hanya mengerjakan apa yang memang dosen itu suruh. Beda dibandingkan dengan ada atasan, manajer yang menyuruh anak buahnya, karyawannya untuk ini saya kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakan proyek ini. Kamu susun bagaimana SOP-nya gitu ya. Ya udah, dia berkreasi, dia mencari tahu dengan apa yang fasilitas sekarang modern kan, sekarang sudah bisa Google, YouTube dan lain-lain. Dan dia berkreasi, dan kalau misalkan tidak ada patokan yang monoton, dia otomatis bisa berkreasi. Dan sama aja seperti kita di komunitas atau kita kerja gitu ya. Kalau misalkan kita ditutup, dibatasi dengan circle atau kotak yang memang terbatas gitu ya, tidak bisa berkreasi kemana-mana, ya otomatis dia hanya mengerjakan apa yang dia suruh, dan mungkin tidak terlihat rajin mungkin, padahal dia mengerjakan apa yang harusnya dikerjakan gitu. Jadi kita harus memberi kesempatan orang untuk berkreasi sih, karena berkarya itu butuh waktu yang memang dipercayakan orang gitu. Kalau kita nggak percaya sama bawahan kita ya udah. Padahal kita yang memilih loh, kita yang memilih untuk mereka jadi bawahan kita. Tapi banyak sekarang atasan-atasan yang memang tidak percaya dengan kinerja anak buahnya. Itu yang harusnya dipertimbangkan dan dirubah.
Oh iya, ngomongin tentang kayak perekrutan atau penerimaan gitu kan biasanya dalam perekrutan atau penerimaan itu ada beberapa syarat gitu. Dan biasanya dalam syarat-syarat itu tertulis tuh kayak misalnya pengalaman sebelumnya gitu. Nah tapi kan terkadang ada teman-teman yang baru mau gabung atau baru mau cari pengalaman di waktu saat pembukaan itu sendiri gitu. Misal kayak ada beberapa teman saya sendiri gitu. Misal dia itu dari waktu SMP sampai SMA itu nggak pernah ikut apa-apa gitu. Cuma pas dia masuk ke kuliah itu dia baru sadar tuh Kak kalau misalnya penting nih ikut kayak volunteer atau organisasi atau sebuah kegiatan gitu kan. Nah tapi sementara dalam oprek atau dalam penerimanya itu membutuhkan kayak kadang dari penerimanya sendiri itu mandang dari pengalaman dia sendiri gitu, sedangkan dia nggak punya pengalaman tuh Kak. Tapi dia bener-bener pengen belajar. Nah, kalau tentang yang kayak gitu tanggapan dari kakak gimana tuh Kak? Oke. Ini kalau di komunitas aku jarang sih menemukan yang seperti itu. Cuma ini sebenarnya banyak persyaratan di loker ya, lowongan kerja. Kita ambil contohnya aja lowongan kerja gitu. Karena di komunitas aku belum sejauh ini belum menemukan syarat-syarat yang ada pengalaman gitu. Mungkin CV ada. Tapi kalau secara tertulis pengalaman organisasi gitu mungkin bisa dimasukin ke CV kali ya gitu. Nah kalau untuk di pengalaman kerja itu menurut aku memang penting ya pengalaman kerja karena kita berbicara di kerjaan gitu. Karena kerja kan sudah tidak main-main lagi. Kita tempatnya salah itu sebenarnya di kampus, di sekolah gitu. Kalau di kerjaan memang kita harus serius. Kalau untuk pengalaman organisasi tergantung di komunitasnya sih kalau menurut aku. Jadi ada komunitas yang memang dia sudah besar dan dia membutuhkan orang-orang yang mendukung nih project dia gitu. Nah itu wajar kalau mereka membutuhkan orang-orang yang sudah berpengalaman. Tapi misalkan ada komunitas yang memang besar tapi memaklumi akan adanya pengalaman, yang penting orangnya tekun, rajin gitu ya. Nah itu sebenarnya tinggal si pendaftarnya aja nih memilih dan memilah. Kalau misalkan ada persyaratan seperti itu dan orang itu tidak memiliki pengalaman, itu bisa saja dia harus mengambil pengalaman yang lain dulu gitu, yang memang komunitasnya yang tidak membutuhkan pengalaman gitu dan hanya membutuhkan ketekunan saja gitu, keseriusan dan keloyalan gitu. Tapi kalau udah ada tertulis seperti itu, ya kita gimana kan, kita sebagai pendaftar kita nggak bisa menyalahi aturan ya. Sebenarnya kan kita memang butuh gitu, tapi mereka tidak mau menerima kita padahal kita belum tahu kan kemampuan kita seperti apa dan sebagus apa gitu. Tapi mereka sudah mematahi semangat kita dengan cara persyaratan seperti itu. Ya udah, kita ya tugas kita ya memberikan yang terbaik. Kalau misalkan ada persyaratan kayak gitu ya kita cari dulu pengalamannya gitu. Oke Kak. Nah itu kan mungkin ada beberapa orang-orang yang sadar gitu kan tentang pentingnya sebuah pengalaman dalam bentuk apapun gitu. Mungkin tapi ada juga teman-teman yang masih belum sadar gitu kan kalau misalnya pengalaman itu penting gitu. Jadi nggak sekedar kita cuma belajar, cuma kuliah doang gitu kan. Nah kalau dari kakak sendiri, menurut kakak seberapa penting sih Kak kayak volunteer atau kepanitiaan atau mungkin pengalaman dalam organisasi atau komunitas yang lainnya gitu? Nah, oke. Pertanyaan menarik. Jadi kita di kampus sebagai mahasiswa itu tanggung jawab kita adalah sebagai mahasiswa adalah belajar akademik. Of course, itu tentu saja kan. Kita harus belajar dan akademik gitu ya. Tapi kalian kalau bersaing di dunia kerjaan dengan mengandalkan akademik dan tidak ada pengalaman sama sekali kepanitiaan atau kepengurusan, itu sayang sekali. Dan mungkin penerima penerima tenaga kerja itu mungkin mempertimbangkan itu gitu. Apalagi saingan kalian bisa ahli di bidang akademik dan non akademik. Nah, jadi
kalau misalkan kalian aktif di di non akademik tapi di akademik tidak aktif atau tidak aktif, tidak nggak bagus lah ya, istilahnya kurang bagus gitu di akademik, itu kalian bakal kalah gitu. Tapi kalau kalian bisa bagus di dua-duanya, di akademik dan non akademik, itu poin plus banget dan itu bakal dicari banget sama penerima tenaga kerja gitu. Jadi kalau ditanya penting banget walaupun hanya sekedar mendukung, karena persaingan di luar kampus itu jauh lebih sulit daripada persaingan di dalam kampus, apalagi cuma di dalam prodi. Oh, itu banget sih. Karena kita harus mempertimbangkan persaingan juga kan, dan kita harus mempersiapkan persaingan itu. Gimana kita bisa unggul di antara yang lain? Yaitu kita harus punya pendukung dong, kayak CV. Bagus-bagusin diri kita lah istilahnya. Kita input semua pengalaman kita, yaitu agar kita unggul saat kita bersaing nanti gitu. Jadi tentu aja penting banget pengalaman seperti itu. Tapi akademik jangan ditinggalin, karena itu main poinnya, itu poin utamanya gitu. Nah, kadang masalahnya itu tuh Kak, banyak teman-teman yang karena mungkin dia keasikan di organisasi atau kepanitiaan atau komunitas, tapi dia kadang mengesampingkan dari akademiknya gitu Kak. Kadang banyak teman-teman yang anggap, bukan anggap sih Kak, mungkin dia ngerasa dia kurang ngerti dari materi-materi yang ada di kampusnya atau di kuliahnya, jadi dia kadang mengesampingkan gitu Kak, lebih memilih organisasinya atau kegiatannya di luar gitu. Nah, kalau menurut Kakak gimana tuh Kak kalau yang kayak gitu Kak? Kan tadi Kakak bilang untuk akademik itu sangat penting gitu kan, tapi itu juga penting untuk berorganisasi gitu. Oke. Jadi ada yang bilang, kenapa sih murid atau mahasiswa harus menguasai semua materi, padahal dosen saja hanya menguasai satu materi. Itu relate banget, dan itu aku setuju banget, karena mahasiswa itu nggak harus ahli di semua materi dan semua bidang, semua matkul itu enggak. Kita ada kalanya kita nggak apa-apa gitu, kita pas dan kita cukup mendapatkan nilai atau mendapatkan keahlian di bidang tertentu. Tapi di bidang akademik, di bidang matkul yang lain, kita harus adalah satu pegangan penting yang memang kita sukai dan kita ahli di situ gitu. Dan kamu tahu nggak, kalau skripsi itu hanya melibatkan satu matkul, dan itu kita harus skripsi itu of course kita harus ahli expert di situ ya, dan kita harus expert di mata kuliah itu. Kalau misalkan skripsi, kita lagi nyusun skripsi dan kita masih memperdulikan mata kuliah yang lain, mungkin akan lebih sulit ya. Tapi kalau misalkan kita fokus pada satu mata kuliah dan kita fokus pada skripsi itu, kita akan diperkerjakan di bidang skripsi yang kita ambil. Karena memang dosen pun ada yang megang keahlian ini, keahlian itu, keahlian ini. Jadi itu menunjukkan bahwa dosen juga nggak menguasai semua materi, nggak expert di semua materi dong gitu. Jadi kita nggak apa-apa cukup satu di lain materi, tapi kita punya nih satu pegangan penting, pegangan kuat yang memang kita menguasai di situ gitu. Nggak apa-apa, nggak semuanya nggak ahli juga, cuman ada satu. Berarti kita harus tetap peduli gitu ya Kak sama untuk akademik kita. Seenggaknya kita harus ada satu bidang yang benar-benar kita kuasai gitu kan, di matkul kita atau di studi kita gitu ya Kak. Oh ya Kak, iya, kalau ngomongin tentang WCD kan ini dari untuk khususnya yang KBP sekarang itu ada di WCD Lampung tuh Kak. Nah, kalau dari menurut pandangan Kakak nih Kak, untuk kondisi lingkungan yang ada di Lampung itu sekarang gimana sih Kak? Oke, kondisi tadi agak putus-putus, aku mention ya. Kondisi lingkungan di Lampung. Iya. Yeah. Oke, kondisi lingkungan di Lampung, kita bicara lebih luasnya Indonesia ya. Jadi di Indonesia ini kan sampahnya itu, tempat pembuangan akhirnya itu memang open dumping ya. Jadi
sanitary landfill ya masih jarang sih, tapi ada. Cuman yang kebanyakan open dumping. Nah, TPA di Bandar Lampung masih open dumping dan itu hampir membludak gitu ya, hampir tidak terkontrol lagi. Nah, kita bagaimana caranya untuk mengatasi itu? Masih pertanyaan besar juga gitu ya. Bagaimana kita mengatasi itu? Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan punya goals atau kan 30% itu pengurangan sampah, 70% itu ya penanganan. Sedangkan penanganan yang di TPA aja itu sudah membludak dan dengan open dumping, bagaimana coba? Itu sebuah pertanyaan besar, bagaimana kita bisa mensukseskan dan bisa membantu KLHK gitu ya. Itu sih mirisnya, dan kesadaran di orang Lampung juga masih perlu banyak diedukasi gitu, terutama masyarakat yang belum tersentuh akan adanya kepedulian pemerintah gitu. Karena kan memang setiap desa pasti ada dong perangkat desanya, dan kalau misalkan kamu udah KKN belum, Son? Belum, Kak. Kemungkinan di semester depan. Nah, nanti kalau KKN tuh pasti merasakan gitu bagaimana sih lingkungan di desa, kan kita KKN di desa ya. Bagaimana sih kepedulian perangkat desanya gitu. Bagaimana sih anggaran desanya nih untuk lingkungan, TPA atau TPS gitu. Nah, itu aku KKN tuh masih kurang banget gitu. Dan itu yang paling penting. Jadi kita tuh turun dari KLHK, lalu dari gubernur ke DLH gitu ya. Itu sebenarnya harus dicanangkan juga dari atas ke bawah itu harus runut gitu. Jadi kalau misalkan nggak runut, ada yang kelangkah-langkah itu ya jadi miss. Jadi kepedulian pemerintahnya aja kurang. Bagaimana mereka bisa meyakinkan nih masyarakat nih harus peduli nih akan lingkungan nih. Kalau kalian tuh tinggal di bumi, kalau kalian tuh memang makan dari bumi, dari tanah gitu. Ya gitulah, masyarakat Lampung masih seperti itu. Oke, tadi kan ngomongin tentang kepedulian nih, Kak. Kan banyak tuh, Kak, teman. Mungkin masyarakat di luar sana yang nggak peduli gitu kan. Mungkin bukan nggak peduli, kurang peduli gitu kan. Karena entah mungkin dianya memang kurang mengetahui, kurang edukasi tentang persampahan itu sendiri, atau memang mungkin dia yang orangnya cuek atau acuh gitu tentang persampahannya sendiri. Nah, kalau dari Kakak nih, Kak, ada nggak sih saran untuk biar masyarakat tuh lebih aware gitu kan tentang masalah persampahan, terutama persampahan di daerahnya sendiri gitu kan? Oke. Agar peduli ya. Jadi yang pertama itu kita runut dari sampah. Sampah itu kan sebenarnya bahan atau sisa sesuatu hal yang memang tidak dapat dipakai lagi gitu. Padahal perspektif masyarakat tuh harus diubah dulu gitu, bahwa sampah itu bisa loh dijadikan bahan sumber ekonomi, sumber pencaharian gitu. Bisa, dan kalau masyarakat sudah sadar akan hal itu dan sudah cuan lah istilahnya ya, sudah cuan dan sudah bisa dijadikan ekonomi, itu pasti udah aware sekali dan sudah mulai ikut mengelola bahkan ya. Jadi ya untuk seperti itu, dari sesingkat dan sesimpel itu aja mungkin kita belum menyampaikannya, mungkin kita nggak tahu ya, karena kita kan komunitas, khususnya kita itu komunitas lingkungan, dan kita harusnya yang memang menyampaikan aspirasi pemerintah yang tidak sampai kepada masyarakat akan pentingnya mengelola sampah gitu. Ya setidaknya dipilah lah gitu, organik, anorganik. Jadi nanti ada yang pengelolanya atau pengepulnya itu mengelolanya mudah gitu, tidak memisah-misahkan lagi, memilah-milah lagi gitu, dan B3 juga gitu. Seperti itu sih sebenarnya, simpelnya ya bisa dijadikan bahan ekonomi. Dan kalau misalkan mau memberitahu bahayanya itu mungkin agak
perlu pendampingan lebih lagi ya, perlu pendampingan agar masyarakat tuh lebih sadar bahwa kita itu hidup di atas tanah dan kita makan di atas tanah, dari laut juga gitu. Kalau misalkan sampah sampai laut, sampai bawah tanah itu sudah menyerap atau bahkan sampai ke palung-palung laut, itu sudah kita sebagai manusia yang makan makanan dari laut atau tanah, ya kita juga ikut terkontaminasi dan ikut ya terganggu. Bahayanya sih sesimpel itu padahal, tapi ya gitu, karena banyak masyarakat yang belum aware sebenarnya, belum aware akan hal itu ya, jadi miss. Baik, kan WCD sendiri itu bisa dibilang berfokus kepada lingkungan gitu ya, khususnya bisa dibilang untuk masalah persampahan. Nah, kalau dari WCD sendiri, apa aja tuh yang mungkin udah dilakuin dan mau dilakuin sama WCD biar nimbulin kesadaran untuk masyarakat sekitar gitu kan, biar mungkin mengurangi sampahnya atau mengolah sampahnya atau yang lainnya gitu. Oke. Karena aku bergabung di WCD dari tahun kemarin ya, dan aku lebih paham karena aku bergabung gitu. Jadi di tahun 2020 itu kita mengambil sampah plastik untuk dipilah, sampah plastik yang memang dipilah gitu ya. Organik juga kita ambil, tapi dipisah gitu. Nah, kita juga menginisiasi teman-teman yang di rumah, karena kemarin juga masih pandemi, kita menginisiasi teman-teman di rumah untuk ikut serta dan mengumpulkan sampah di plastik, organik, anorganik, dan B3 gitu. Itu dipilah dan itu akan ditransfer ke pengepul gitu. Kalau ditanya apa aja yang sudah dilakukan WCD, itu yang sudah dijelaskan tadi. Kita nggak hanya clean up saat hari H itu aja, tapi di luar hari H pun kita memberikan tenaga kita gitu untuk edukasi, untuk pilot project di 30 kabupaten. Kalau nggak salah pemerintah punya pilot project 30 kabupaten di Lampung ya khususnya. Lalu ada Let's Do It, ada program jangka panjang yaitu Water Waste Project, itu bersih-bersih di sungai agar, kenapa? Dari sungai itu pasti ke laut kan. Nah, jadi dari sungai ke pesisir gitu. Itu juga ada jangka panjang gitu. Banyak sih yang udah dilakukan itu. Oke Kak, dari WCD sendiri kan untuk yang Kakak sendiri itu ada di WCD Lampung gitu kan. Nah, kalau pandangan Kakak sendiri gitu, masalah yang paling sering terjadi di Lampung khususnya untuk masalah persampahan itu apa aja sih Kak? Permasalahan yang sudah WCD temukan ya? Iya, bisa dibilang begitu. Oke. Yang pertama itu sebenarnya kesadaran. Banyak sekali saat kita menyampaikan aspirasi kita sebagai kepanitiaan gitu ya, kita membutuhkan ini, membutuhkan itu, kita butuh bantuan gitu, karena kita pun non-profit dong, jadi kita membutuhkan bantuan. Tapi ya itu yang paling aware, yang paling urgent banget itu tuh kesadarannya sih, mau dari pihak manapun ya itu kesadarannya. Tapi alhamdulillah di setiap tahun kita selalu dibantu pemerintah dari DLH dan lain-lain gitu, banyak banget. Tapi ada juga ya, karena setiap orang ada yang benci, ada yang suka ya, jadi ya kita ada yang bantu, ada yang nggak bantu, dan bahkan dikritisi gitu. Itu sih permasalahan yang paling besar dan menghambat kinerja WCD gitu. Kesadarannya. Ngomongin masalah kesadaran nih Kak, kan ada banyak tuh kayak masyarakat mungkin yang nggak sadar gitu kan. Contohnya kayak masalah tentang illegal dumping gitu. Nah kan kadang kalau misalnya ada satu tumpukan sampah gitu di suatu tempat atau suatu daerah gitu, ada beberapa masyarakat yang bukannya malah ngebersihin atau membuang sampah itu sendiri tumpukannya ke tempat sampah atau TPA terdekat, tapi dia malah ikutan buang sampah di situ gitu kan. Nah itu kira-kira gimana tuh kepada Kakak tentang hal itu kan? Iya, kadang kan memang orang-orang ini ikut-ikutan ya, banyak yang ikut-ikutan, dan itu harus, ya Allah, harus
benerin banget sih itu pemikirannya. Padahal itu sebenarnya kalau misalkan kita udah punya, oh ini cuan nih gitu, ini bisa diolah dan bisa dijual nih. Lah kalau ada tumpukan sesuatu yang memang bahan bakunya untuk kita jual sesuatu, itu pasti bakal digunakan dengan baik, dan kita ambil dong dan kita kumpulin dong. Tapi ya karena perspektif orang masih beda, dan ya udahlah buang aja sampahnya juga gitu, daripada susah-susah bayar kan. Banyak sih yang orang masyarakat desa yang masih membakar sampahnya, itu juga sangat memprihatinkan. Karena kalau sampah organik terutama ya, sampah plastik juga, sampah organik, sampah semuanya kalau dibakar itu bakal mencemari udara. Itu bahkan harus banget dibenerin sih perspektifnya. Jadi kalau misalkan kita lihat udah ada yang nggak bener, sama aja kayak kita lampu merah ya, terus ada orang yang nerabas lampu merah dan kita ikutin, dan itu kan kita sama aja membunuh diri kita nggak sih? Membunuh diri kita dengan cara ya gitu deh, kita kan nggak tahu kejadian apa ya setelahnya ya, dan mungkin orang itu selamat, tapi ya kita nggak tahu dengan kita sendiri kalau kita ikut-ikutan gitu. Dan salahnya juga orang yang pertama buang sampah di tempat yang sembarangan itu, inisiasinya dari mana itu nggak tahu. Apa mungkin ya kita introspeksi juga, mungkin nggak ada tempat sampah itu kan. Dan kedua juga nggak ada fasilitas yang memang diambil pengepul sampahnya, atau mungkin mereka tidak mau membayarnya, atau mungkin biayanya mahal kan, kita nggak tahu juga ya. Kita introspeksi aja deh bagaimana perlakuan kita atau perlakuan pemerintah pada masyarakat. Tadi benar juga sih Kak, tentang yang banyak masyarakat yang memilih buat ngebakar sampahnya gitu, padahal bakar sampah itu bukan salah satu cara yang tepat gitu untuk mengurangi sampahnya gitu, untuk menghilangkan sampahnya. Karena mungkin mereka berpikiran karena mereka nggak bisa ngebuang, dan mungkin tempat pembuangannya jauh dan nggak ada sistem pembuangan yang baik gitu seperti Sokli atau yang lainnya, jadi mereka memilih untuk bakar aja gitu kan. Padahal kan sebenarnya dengan bakar itu malah jadi nambah masalah baru gitu kan, untuk merubah masalahnya yang lain gitu. Oh ya Kak, mungkin kalau dari Kakak sendiri nih Kak, harapannya untuk masalah lingkungan yang ada di Indonesia gitu kan khususnya, itu apa nih Kak harapannya? Harapannya sih simple. Yang pertama tuh kalau masyarakat semuanya itu sadar akan bahayanya kalau kita buang sembarangan atau kita tidak memilah gitu. Sadar aja gitu. Sadar dan mereka mau memperlakukan sampah itu dengan baik, atau dipilah, minimal dipilah gitu. Kalau misalkan masyarakat sudah sadar dan sudah memulai memilah dan transfer sampah itu ke tempat yang tepat, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak dibakar atau tidak dibuang di illegal dumping tadi, itu mungkin bisa bersama-sama kita menyelesaikan permasalahan ini. Tapi permasalahannya adalah hanya beberapa perintilan saja nih, dan itu menurut aku tuh berat ya, karena yang sadar tuh lebih dikit daripada yang tidak sadar. Dan harapannya adalah semua masyarakat, ya mungkin harapannya ya ini banget sih, nggak mungkin banget ya, tapi ya nggak ada yang nggak mungkin kan. Kalau misalkan semua masyarakat sadar dan ingin ikut berpartisipasi minimal memilah, itu mungkin bisa diselesaikan permasalahan sampah ini. Tapi sampai saat ini masih belum diselesaikan karena belum banyak yang sadar gitu. Dan tugas kita adalah mencapai cita-cita atau harapan kita bersama-sama dengan cara ya bersama-sama untuk menyadarkan, edukasi gitu. Berarti bisa dibilang kita sebagai yang mungkin sadar gitu tentang masalah persampahan sendiri, kita harus ngingetin orang lain yang mungkin belum sadar gitu ya kan ya. Betul. Dengan cara apapun, mungkin dengan cara mencontohkan, lalu yang kedua mengingatkan atau mengajak gitu. Lalu yang ketiga adalah
ya kita memberi fasilitas gitu yang terakhir. Oh ya Kak, untuk WCD sendiri kira-kira kegiatan yang bakal dilakuin di WCD kedepannya itu apa aja tuh Kak yang sudah terencana? Sudah terencana, oke. Yang pertama sebenarnya ini ada pre-event, jadi di WCD itu ada event puncaknya ya. Jadi ada bersih-bersih serentak seluruh dunia yang ikut berpartisipasi di WCD, di Let's Do It, tapi ikut berpartisipasi di gerakan WCD itu serentak di satu hari itu nanti di bulan September. Tapi sebelum event puncaknya itu kita ada beberapa event, yaitu challenge eco-break, lalu challenge peduli sampah dengan membuat video dan lain-lain. Dan ada yang menarik sebenarnya yang kehutanan ya, karena kehutanan saat kita audiensi di Dinas Kehutanan itu beliau Kadis Foodnya meminta untuk challenge bersih-bersih di hutan tapi dengan protokol kesehatan. Itu keren banget sih. Jadi ada bersih-bersih di hutan, bukan hanya di pesisir pantai atau di sungai, ini di hutan juga ada gitu. Itu sangat senang sekali dan kita sangat menyambut dengan senang hati sekali inisiatif seperti itu. Mungkin untuk acara-acara WCD sendiri semoga bisa berjalan dengan baik ya Kak, dan nanti nggak ada. Amin. Oh iya, mungkin karena kita juga merasa kita udah lama juga, udah sekitar 1 jam kurang lebih lah Kak ya. Mungkin untuk perbincangan kita mungkin sampai di sini dulu aja Kak. Takutnya nanti teman-teman pada bosan nggak kalau kelamaan juga. Kalau gitu. Oke. Makasih ya Kak Fitri untuk udah mau datang dan juga ngobrol sama salah satu perwakilan dari IMKLI sama saya. Dan mungkin nanti kalau sampaikan salam saya juga ya Kak buat teman-teman dari IMKLI ke teman-teman di WCD kan. Siap. Terima kasih banyak sudah diundang. Sukses selalu untuk IMKLI. Bye.